Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang sama tapi pembahasan yang berbeda. Nah, malam ini kita akan membahas tentang skenario dan masalah pembelajaran matematika tentang Tabak Melayu Riau. Selanjutnya yang dimana beranggota saya sendiri, Dendi Arjuna, dan rekan saya, teman-teman saya, Ismara Latifa, dan juga Zahwa Aulia. Baik, tadi kan kita membahas tentang masalah nih. Nah, masalah apa aja sih yang akan kita bahas gitu kan. Nah, masalahnya yaitu ada bangun datar dan juga ruang. Bagaimana menentukan tinggi dan bentuk tabak agar seimbang dan tidak mudah jatuh. Ada juga simetri, di mana bagaimana menentukan jumlah hiasan di kanan dan juga di kiri agar tetap seimbang juga. Nah, selanjutnya itu pola dan pengulangan, bagaimana menentukan urutan warna ataupun bentuk pada posisi tertentu. Ada perbandingan ukuran kan, ada juga bilangan dan operasi hitung. Nah, total kebutuhan bahan dan ornamen, ada pengukuran juga, pengukur waktu gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu tentunya dalam diskusi kita ini ada tujuan nih. Ya kan Kak Ismara, Kak Zahwa. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kita menyusun skenario pembelajaran matematika SD berbasis budaya Tabak Melayu Riau. Selanjutnya kita mengintegrasikan budaya matematika dan juga teknologi. Nah, selanjutnya ini Ismara, yaitu objek budaya Tabak Melayu nih Ismara. Baik, terima kasih Dendi. Nah, seperti yang sudah kita bahas nih di sebelumnya, kita sudah membahas tentang budaya, salah satu objek budaya yang ada di Riau yaitu Tabak Melayu. Di mana Tabak Melayu ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu. Dalam Tabak Melayu Riau ini ada banyak sekali filosofi, nilai budaya, dan simbolis. Nah, tabak budaya Melayu Riau ini digunakan pada adat istiadat maupun acara keagamaan, seperti pada acara pernikahan maupun pada acara khatam Al-Quran. Nah, selain itu, objek budaya Melayu Riau itu juga terdapat etnomatematika atau unsur-unsur pembelajaran matematika di dalamnya. Nah, salah satunya itu mengandung unsur konsep geometri. Di dalam Tabak Melayu Riau, seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu ada dua materi. Yang pertama mengenai bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar meliputi segi, segitiga, lingkaran, layang-layang, dan lain sebagainya. Kalau bangun ruang, itu ada tabung, kerucut. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana bentuk-bentuk yang terdapat dalam Tabak Melayu Riau. Baik itu unsur pembentuk itu apa namanya? Unsur pembentuk struktur tabaknya atau hiasan-hiasannya. Nah, seperti tujuan kita tadi, kita akan menyusun skenario dan kita akan mengintegrasikan budaya Melayu, matematika, dan teknologi. Tentunya kita harus menentukan dulu budayanya, terus apa saja materi yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan, budayanya kita memakai tabak dan potensi materi pada tabak itu ada konsep geometri yang di dalamnya yaitu ada bangun datar dan bangun ruang. Itu sih Dendi. Oke, itulah penjelasan dari Ismara ya. Mungkin lanjut nih, kita membahas tentang permasalahan pembelajaran dan contoh masalah kontekstualnya nih. Bagaimana itu Zahwa Aulia? Oke, untuk permasalahan pembelajaran itu seperti siswa kesulitan memahami geometri atau terlalu abstrak.
Terus tabak tidak bisa selalu dibawa ke kelas. Kan nggak mungkin gitu tabak yang benar-benar tabak Melayunya itu kita bawa ke kelas terus ditunjukin gitu. Terus kurang pembelajaran yang kontekstual, artinya yang tidak eh, dengan kehidupan sehari-hari gitu pendekatannya. Terus contoh masalah kontekstualnya misal satu tabak berisi empat wajik. Nah, kalau membuat 10 tabak, berapa wajik yang dibutuhkan? Tinggal dikalikan aja nih, 10 dikali 4. Terus mengaitkan matematika dengan budaya. Nah, seperti tujuan diskusi tadi kan mengaitkan matematikanya dengan Hmm, budaya, teknologi, atau yang lainnya gitu. betul sekali. Lah, bagaimana contoh masalah kontekstualnya tadi kan ada ya 10 tabak itu dibagi menjadi berapa gitu. Karena dibutuhkan berapa. Oke, tadi kan ada masalahnya. Tentu kalau ada masalahnya pasti ada solusinya ya Solusi. kan. Nah, di sini kita itu menggunakan media yang mana berbasis teknologi. Contohnya nih ada PPT interaktif, animasi, kuis digital, yang mana kuis ini mempermudahkan visualisasi kita. Solusi yang berikutnya yaitu flashcard berbasis augmented reality, di mana nanti kita akan memakai flashcard ini dalam pembelajaran. Nah, kita ini akan menggunakan model pembelajaran yang itu problem based learning atau PBL. Kita akan yang mana ini berbasis masalah nyata dan juga akan mendorong keaktifan siswa nantinya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang langkah pembelajarannya nih. Nah, ada beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kita stimulus dulu kan. Nah, stimulus dulu gimana gambar tabak itu. Nah, ini apa, itu apa gitu kan. Nah, gambarnya tuh seperti apa. Nanti itu baru kita ada identifikasi masalah. Masalah yang tadi kan ada bangun ruang, bangun datar, ada pengukuran gitu kan. Nah, di situ nanti barulah kita bentuk kelompok, nanti baru ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok baru kita lanjut dengan presentasi, terus dilanjut lagi dengan refleksi untuk guru maupun untuk siswa nanti. Nah, bagaimana nih Ismara dan juga Kak Zahwa Aulia? Kalau menurut Ismara sudah oke sih ya untuk langkah-langkah pembelajarannya, tinggal kita menyesuaikan aja di mana media yang mau kita pakai itu diletakkan, bagusnya di mana gitu. Bagusnya tadi kan ada hmm, apa namanya tuh flashcard ya tadi ya. Flashcard. Nah, di situ nanti itu kita kasih penjelasan itu waktu diskusi kelompok, itu kan. Jadi nanti siswa juga bisa memahami, guru juga bisa menjelaskan. Nah, di situ juga nanti siswa itu berdiskusi dengan siswa dengan yang lain gitu. Di situ ada pemahaman biar siswa itu ada interaksinya sama siswa dan juga gurunya. Ya kan, Zahwa? Berarti sebelum diskusi gitu kan, guru beri penjelasannya dulu gitu. Hmm, tuh. Ada lagi tentang langkah-langkah pembelajaran nih biar uh, bagus gitu. Kalau untuk PPT interaktif itu mungkin kita lebih cocok untuk kayak ngenalin konsepnya dulu, atau kayak ngenalin budayanya dulu, terus apa-apa aja yang ada di dalamnya gitu nggak sih? Maksudnya Iya, Ya, materi misalnya tabak nih kan tadi, terus nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung ngasih ke siswa nih tabak apa aja yang ada di dalamnya. Tentunya kita ngasih dulu, ngasih kayak penjelasan dulu penjelasan kan. dulu tabak itu gimana, terus Ya. apa aja bagian-bagiannya, terus kita kasih tahu kayak gini. Jadi nanti anak itu suruh menganalisis, suruh kayak memikirkan ini bentuk apa gitu nggak sih? Jadi iya, kayak Bagus tuh. kayak yang dibilang Zahwa tadi di awal, katanya kan kalau tabang nggak bisa dibawa ke kelas, bisa aja mungkin itu kita memerlukan waktu untuk membuatnya dulu ya kan.
Nah, jadi biar cepat aja kita bisa ngasih PPT interaktif itu ke siswa dan menjelaskan bagiannya gitu nggak sih? Bagusnya tuh sebelum identifikasi masalah kan ada stimulus tuh itu aja. Waktu itu kan kita Iya. kasih gambaran itu seperti apa, penjelasan. Oh ini nih tabak gitu kan. Oh, ada apa aja, bentuk apa aja gitu. Seperti itu ya. Nah nantinya Mungkin tuh kalau pasti kita gimana kak? Gimana apa Zawa? lanjut 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 dulu. Ya kalau nah untuk mungkin langkah-langkah pelajaran lagi ada tambahan dari Zahwa ini gimana? Mungkin kalau yang Ismara bilang tadi kan, kalau tabak melanya itu dibuat di kelas mungkin pembelajaran itu bukan PBL ya, tapi PJBL Iya. yang butuhkan berhari-hari buatnya gitu. Iya sih, itu juga waktu sih ya kan, karena kita nggak mungkin belajar matematika buat taba, jadinya anak-anak bingung nih. Habis di situ aja nanti Iya, waktunya kan? belum Iya lagi kita betul. menjelaskan konsep materinya, gitu kan. Ya setuju setuju. Hmm. Nanti kan di situ nanti kita akan membuat modul gitu kan. Tentunya kita membuatnya modulnya masing-masing. Nah, di mana nanti aku sendiri itu tentang bangun datar dan juga mungkin Zahwa sama Ismara boleh nih bangun ruang dua-duanya. Tapi dengan subjeknya itu siswa yang berbeda. Karena Ya, kelas 3. Contohnya nih, Zahwa ini kelas 3, Ismara ini kelas 4 gitu dengan subjek yang berbeda. Oke, boleh sih menurut aku kayak gitu. Gimana menurut kalian? kalau kalian udah ada belum Pas pandangan kelas yang mau kalian pakai? Kalau aku saya sendiri lebih mungkin tinggi ya. kelas tinggi ya kan, Zawa. Mungkin Zawa nih kelas berapa nih target Zawa nih? Aku kelas 4. Kelas 4. Oke. Kalau Ismara nih targetnya kelas berapa? Mungkin kelas 5 atau kelas 6 sih. Kelas 6 deh kayaknya. Atau kelas 5 ya. Kelas 5 aja deh. Karena kalau kelas 6 tuh menurut aku tuh udah terlalu, pemikiran mereka itu ya udah, karena udah transisi mau ke masa remaja gitu ya, jadi kayak agak susah gitu, aku kurang bisa menghadapinya, Iya, cuman ya kita hadapin aja gitu. Lebih ke kelas 5 sih, Den. kelas 5 ya. Berarti Zawa kelas 4, Ismara kelas 5. Kalau aku juga kelas 4 sih karena ada bagus sih kelas 4 kan karena kelas tinggi juga kan. Iya. Antara kelas rendah mau ke kelas tinggi gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu dalam pembahasan kita yaitu kesimpulan ini. Nah, terus kesimpulannya itu kita menggunakan tabak Melayu sebagai sumber belajar yang dipadukan dengan teknologi. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, itu ada augmented reality, terus kita membantu siswa memvisualisasikan bentuk, pola, dan juga simetri secara lebih jelas kepada siswa. Nah, hal ini nih membuat konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret. Selain itu juga, pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga bermakna nih karena siswa dapat mengaitkan materi dan budaya di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sehingga siswa ini lebih mudah dipahami dan juga diingat oleh mereka pembelajaran tersebut. Gimana, Zahwa sama Ismara? Setuju. Sudah jelas? Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dindi Arjuna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.